terkasih. Siap. Pertama-tama saya mengucapkan limpah terima kasih kepada saudara-saudara yang terkasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti katekesi pada siang hari ini. Baik, tema katekesi kita pada siang hari ini yaitu membangun KBG dalam semangat Kopeoles Torokompol. Tentu kita sebagai orang Manggarai sudah tahu apa itu Kopeoles Torokompol. Dalam katekesi ini kita kembali melihat jati diri kita sebagai sebuah komunitas basis gereja, komunitas kecil yang menjadi wajah gereja yang di tengah masyarakat. Dalam perjalanan membangun kehidupan KBG, kita tidak berjalan dengan program saja, tetapi dengan roh persaudaraan yang menghidupkan setiap kegiatan. Orang Manggarai kita melihat kekayaan budaya yang mampu menolak kita memperkuat persaudaraan itu, yakni semangat Kopeoles Torokompol. Kopeoles adalah simbol kehangatan, penerimaan, dan keterbukaan hati. Sedangkan Torokompol mengingatkan kita bahwa persaudaraan tidak cukup hanya dengan kata-kata. Kita dipanggil untuk berdiri bersama, bekerja bersama, memikul tugas dan tanggung jawab secara gotong royong. Baik saudara-saudara yang terkasih, sebelum mulai kegiatan katekesi, marilah kita mengawali dengan lagu pembuka. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yang Maha Esa, kami bersyukur atas kesempatan ini sehingga kami semua dapat berkumpul dalam tempat ini guna untuk melaksanakan katekesi. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing, bersatu serta kekuatan dalam membangun semangat Kopeoles Torokompol di KBG kami, agar kami tetap saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Semoga kami tetap menjadi berkat bagi sesama demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita melihat dan mendalami situasi hidup konkret. Saya meminta salah satu dari saudara-saudara yang terkasih untuk membacakan teks cerita. Kisah membangun kebersamaan dalam pelayanan KBG Santa Maria Fatima. Komunitas basis Gerejani Santa Maria Fatima, Paroki Kumba terus menggalang semangat hidup beriman sebagai sebuah komunitas teritorial dengan membangun kerjasama dan menggalang partisipasi aktif seluruh umat dalam menyukseskan program DPP Paroki Kumba dan dielaborasi dalam sejumlah program di tingkat KBG. Setelah dilantik langsung oleh mantan Pastor Paroki Kumba, Romo Mansuetus Hariman pada 4 Mei 2022 lalu, pengurus KBG masa bakti 2022 hingga 2026 memprogramkan sejumlah kegiatan yang telah diagendakan untuk bulan Juni hingga Desember 2022. Kami terus berusaha melakukan pendekatan pelayanan rohani yang baik kepada semua umat di KBG sebagai perpanjangan tangan Pastor Paroki dan DPP, kata John Regon, Sekretaris KBG Santa Maria Fatima, wilayah Gunung Golgota saat ditemui Rabu 22 bulan 9 tahun 2022. Ia menjelaskan sejak Juni lalu, mengawali kerja lanjutan dari pengurus KBG sebelumnya,
yang dipimpin oleh Bapak Samuel Malu, pelayanan terhadap umat Katolik di komunitas yang mengambil nama pelindung Santa Maria dari Fatima ini dimulai dari memperhatikan kebutuhan orang-orang sakit dan lansia dengan pelayanan komuni khusus setiap hari Jumat pagi. Pelayanan pembagian komuni untuk orang sakit dan lansia tersebut bekerja sama dengan komunitas Suster Putri Kebijaksanaan dan terus berlangsung sampai saat ini. Hal ini akan terus kami perhatikan karena orang sakit dan lansia membutuhkan pelayanan khusus. Setiap ada kegiatan doa bersama di KBG juga, seperti doa Rosario, intensi untuk memohon kesembuhan dan perlindungan bagi semua orang sakit, selalu kami doakan bersama. Tutur Wilbrodus Suhardi, Wakil Ketua KBG Santa Maria Fatima. Seorang suster dari kongregasi Putri Kebijaksanaan saat mengunjungi orang sakit di KBG Santa Maria Fatima untuk pelayanan komuni, dia menambahkan, di KBG ini juga ada kegiatan rutin doa bersama semua umat setiap malam minggu pada minggu kedua dan minggu keempat. Kami menyadari doa merupakan sumber energi dan inspirasi untuk pelayanan doa. Doa bersama selalu kami lakukan untuk mempererat persaudaraan dan kepedulian sebagai sebuah komunitas KBG. Kami sudah buatkan jadwal untuk doa Rosario ini dari rumah ke rumah, Tutur Willy menambahkan. Di KBG ini ada pula kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan KBG sebagai bagian dari tindak lanjut merayakan Tahun Pariwisata Holistik. Kegiatan kerja bakti ini diikuti oleh semua umat KBG dari anak-anak, remaja, PMK hingga orang tua. Mereka melepas semua kesibukan dan bergabung dalam semangat gotong royong. Ketua Seksi Kebersihan di KBG Maria Fatima, Marianus Amedi, yang dihubungi media Paroki Kumba, orang mengatakan kegiatan kerja bakti masuk dalam program bulanan, namun disesuaikan dengan kondisi real di lingkungan KBG. Kami senang karena semua terlibat. Di antara semua umat KBG kami ada rasa kebersamaan, kepedulian terhadap lingkungan hidup dan kerjasama. Ini bagus untuk kami lanjutkan ke depan, tidak hanya program kerja bakti, tapi juga program-program lainnya. Kisah Amedi yang kesehariannya berprofesi sebagai security di salah satu sekolah dasar di Ruteng. Nampak sebagian umat di KBG Santa Maria Fatima ikut kerja bakti membersihkan lingkungan belum lama ini. Menyambut bulan Kitab Suci September ini pada minggu terakhir, umat KBG Santa Maria Fatima akan berkumpul untuk bersama-sama mengikuti sharing Kitab Suci. Sharing akan dipandu atau difasilitasi oleh suster-suster dan komunitas dari kongregasi DB. Minggu keempat bulan September ini, sharing Kitab Suci khusus untuk semua orang tua atau pasangan suami istri maupun orang tua yang berstatus single parent. Agar semakin dekat dengan Kitab Suci dalam keluarga dan saling berbagi pengalaman suka duka membangun iman dalam keluarga sebagai orang tua dan pasutri Kristen. Selain sharing Kitab Suci bersama, KBG ini juga akan melakukan kegiatan devosional berupa ziarah rohani ke Gua Bunda Maria di Golocuru, arah timur kota Ruteng. Ziarah akan dilangsungkan pada bulan Rosario, Oktober mendatang dengan Rosario dan misa bersama. Ziarah rohani sudah masuk dalam program kegiatan tahun ini dan kami akan laksanakan pada bulan Oktober. Untuk memperdalam iman dan memupuk persaudaraan antar umat dalam KBG, jelas Bernadetta Solaruba, Ketua Seksi Liturgi. Ibu yang bekerja pada Dinas Pertanian ini menambahkan kegiatan devosi berupa ziarah Maria diharapkan juga bisa membawa semangat baru dalam hidup pelayanan, dalam keseharian hidup, baik di KBG, dalam keluarga maupun di tempat karya atau kerja setiap orang. Keterlibatan dalam program yang dirancangkan Paroki Kumba juga disambut gembira
oleh umat KBG Santa Maria Fatima. Selain menyukseskan program besar beberapa waktu lalu, umat KBG ini juga sesuai jadwal penugasan dari paroki memeriahkan misa minggu di gereja Santo Mikael Kumba dengan membawakan kor. Latihan rutin dari rumah ke rumah peserta kor dalam wilayah diikuti dengan antusias oleh umat. Ada pula kegiatan arisan para ibu KBG yang dilakukan pada tanggal 9 setiap bulan. Arisan yang menjadi kesempatan untuk berkumpul khusus ibu-ibu dalam KBG, serta saling mengunjungi antar keluarga, saling menyapa, dan berkabar tentang hal-hal yang berhubungan dengan kebersamaan dalam KBG. Mereka terus membangun kebersamaan dan pelayanan sebagai satu umat. Baik, terima kasih kepada Saudara Andre yang telah membacakan ceritanya. Baik, saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan cerita yang dibacakan oleh Saudara Andre tadi, kira-kira apa yang menarik dari cerita di atas tadi, cerita yang kita dengarkan? Saya Silakan disampaikan. hal yang menarik dari cerita tersebut tadi bahwa menurut saya KBG Santa Fatima ini semangat hidup beriman mereka sebagai sebuah komunitas teritorial dengan membangun kerjasama dan menggalang partisipasi aktif seluruh umat dalam menyukseskan program DPP Paroki Kumba dan yang dielaborasi dalam sejumlah program di tingkat KBG. Itu menurut saya. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi dari saudara-saudara yang terkasih. Baik, silakan Saudara Dahur. Baik, dari saya di sini ya yang menarik dari cerita tadi di mana ya KBG Santa Santa Maria Fatima di Kumba ini ya di mana mereka bersatu untuk melakukan kegiatan di gereja seperti tadi ya latih kor bersama. Dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi. Baik, dari saya yang menarik dari cerita di atas tadi, menurut saya anggota KBG Santa Maria Fatima bukan saja ini melakukan kegiatan kerja bakti, tetapi mereka menggalang dana untuk kebutuhan hidup mereka masing-masing. Baik, terima kasih Saudara. Baik, KBG Santa Fatima ini merupakan sebuah KBG yang berada di Kumbarute. KBG ini menjadi salah satu contoh bagaimana cara kita untuk membangun KBG dengan semangat dan kerja keras kita. Baik, ada satu pertanyaan lagi berkaitan dengan cerita yang dibacakan oleh Saudara Andre tadi. Apakah kita mempunyai pengalaman yang sama seperti yang diceritakan oleh Saudara Andre tadi? Saya ada pengalaman yang serupa dengan cerita tadi. Di kelompoknya kami di kampung itu umatnya selalu kompak. Tentunya kemarin kami ini pas bulan Rosario kemarin itu kami gotong royong membersihkan halaman di depan rumah masing-masing, lalu di depan jalan memotong semua rumput begitu. Setelah bulan Rosario selesai, kami kompak kumpul uang untuk pergi
jalan-jalan, pergi piknik di Reus. Terima kasih saudara Dwi. Mungkin ada lagi? Oke baik, kalau dari saya ingin menceritakan sedikit. Saya punya pengalaman. Kebetulan saya dari Erlangga, jadi saya cerita tentang KBG atau komunitas berbasis gereja di Erlangga. Kalau di KBG-nya kami itu, kalau seandainya atau biasanya kami ada yang namanya syukur panen. Jadi syukur panen ini dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu di bulan 5 atau bulan Mei dan bulan 10 atau bulan Oktober. Itu kami sama-sama, kerjasamanya itu kami kumpul dana atau kumpul uang, kayu, apa semua untuk masak dalam acara syukur panen yang akan kami lakukan tersebut. Terus kami masak sama-sama, dan setelah itu sampai selesai kegiatan atau selesai acara kami lakukan sama-sama. Itu mungkin sedikit pengalaman dari saya terkait kerjasama di KBG kami. Baik, terima kasih. Baik, KBG Santa Fatima tidak hanya aktif dalam pelayanan gereja, tapi juga mereka melakukan aksi konkret sebagai salah satu bentuk kerjasama mereka untuk merawat lingkungan KBG-nya. Dan salah satu dari aksi itu yaitu dengan mengadakan bakti sosial yang melibatkan semua umat, baik itu orang tua maupun anak muda Katolik. Baik saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita menimba inspirasi dari kitab suci. Saya meminta salah satu dari saudara-saudara yang terkasih untuk membacakan teks kitab suci. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi samanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih kepada saudara Daku yang telah membacakan teks kitab sucinya. Baik, saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan teks kitab suci yang dibacakan oleh saudara Daud tadi, kira-kira bagaimana firman Tuhan untuk memenuhi hukum Taurat? Bagaimana firman Tuhan mengenai hukum Taurat tadi? Di sini saya menyimpulkan bahwa firman Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Di sini mengajak kita untuk saling mengasihi kepada sesama tanpa iri hati atau ada perselisihan dalam kehidupan saudara saya. Terima kasih kepada saudara Daud. Mungkin ada lagi?
Baik, kalau tidak ada, sedikit penegasan dari saya. Berdasarkan firman Tuhan dalam kitab Roma bab 13 ayat 8 sampai 14, bagaimana Allah menciptakan dengan sempurna, dan dari balik ciptaannya yang sempurna ini Allah juga mempunyai perintah yang harus dipenuhi oleh umatnya dalam menjalankan kehidupannya, yaitu kasih. Allah menekankan supaya manusia harus menjalankan kehidupan dengan penuh kasih agar kehidupan selalu rukun dan damai. Baik saudara-saudara yang terkasih, ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana saudara-saudara menanggapi bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat? Baik, dari saya, Paulus menjelaskan bahwa kasih merupakan inti dari hukum Taurat. Ia menegaskan bahwa semua perintah hukum dapat dipenuhi melalui kasih kepada sesama. Dengan mencintai orang lain, kita tidak akan melakukan tindakan yang merugikan mereka, sehingga kasih menjadi kenangan hukum. Ini menunjukkan bahwa kasih bukan hanya perasaan, tetapi juga tindakan yang mencerminkan ketaatan kepada Tuhan dan prinsip-prinsip moral dalam hukum. Baik, mungkin ada lagi dari saudara-saudara yang terkasih. Kalau tidak ada, sedikit penegasan dari saya bahwa dalam hidup manusia tentu banyak sekali tantangan yang dihadapi sehingga bisa menimbulkan konflik antara sesama. Oleh sebab itu, Tuhan telah merencanakan semuanya bagaimana supaya kehidupan kita selalu damai dan tentram. Dengan demikian, Allah berfirman bahwa salah satu jalan menuju kedamaian yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Baik saudara-saudara yang terkasih, supaya katekesi kita tidak cukup sampai di sini, mungkin ada tawaran aksi konkret atau rencana tindak lanjut. Ya, Baik, dari saya, kita sebagai calon katekis atau guru katekis, tentunya kita punya pemahaman lebih bagus dari orang-orang yang di masyarakat. Tentunya kita yang menjadi terdepan untuk membangun persaudaraan dalam KBG. Ya, saudara saya. Terima kasih kepada saudara Rahul. Mungkin ada lagi. baik dari saya, aksi konkret yang saya berikan, kita ini sebagai manusia yang selalu hidup dalam komunitas ya. Saya mengharapkan bahwa kalau kita hidup dalam komunitas, kita harus membangun kekompakan dalam komunitas tersebut. Baik, apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan aksi konkret yang telah ditawarkan oleh saudara-saudara tadi? Saudara-saudara yang terkasih, saya meminta dua orang untuk membawa kita dalam doa permohonan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah menumbuhkan kami dengan sabdamu hari ini. Semoga kami selalu hidup dengan kekompakan dalam komunitas kami. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami, Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah anugerah-Mu agar kami dapat membangun kasih terhadap sesama dan mampu mempartakan kasih-Mu kepada kami. Marilah kita memohon. Mari
marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakan namamu, katakanlah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masuk ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari jahat. ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk berkumpul dan belajar bersama dalam katekesi ini. Kami memohon agar semangat Kopeoles Toro Kongkol senantiasa menginspirasi kami dalam membangun keluarga besar gereja. Bimbinglah kami untuk saling mendukung, berbagi kasih, dan bekerja sama dalam setiap langkah kami. Semoga setiap tindakan kami mencerminkan cinta dan kebersamaan dalam iman. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selamanya. Amin. Selamat siang. Siang.